Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagi hari ini saya akan sharing berbagi sebuah pengajaran firman dengan saudara. Yang saya berikan judul firman Tuhan pagi ini, bergembira karena Tuhan. Kita langsung saja baca ayatnya saudara ya, ayat yang barangkali sering Anda baca, sangat familiar buat kita. Saya pun seringkali khotbahkan ini kepada jemaat yang ada di Jombang. Tapi saya akan bawa saudara pada angle yang berbeda ya pagi ini. Kita lihat ayat yang keempat dalam Mazmur 37. Mari bersama-sama kita membacanya saudara. 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mungkin saya perlu cerita sedikit latar belakang daripada Mazmur 37 ayat yang keempat. Di mana Daud dalam Mazmurnya dia berkata, bergembiralah karena Tuhan. Apa sebabnya atau kenapa seorang Daud ini yang cinta Tuhan, yang hatinya melekat dengan Tuhan, tiba-tiba dia berkata bergembira karena Tuhan. Apa sebabnya? Daud situasinya, kondisi sedang mengalami apa? Apa yang terjadi dialami Daud sehingga Daud ini berkata bergembiralah karena Tuhan. Kalau kita naik ke atas di ayat yang ke-1, kita tahu sebabnya. Tolong multimedia boleh sediakan untuk kita semua. Mazmur 37 ayat yang ke-1, itu kita ketemu di situ saudara ya, di mana Daud dia menghadapi yang namanya persoalan. Ya, Mazmur 37 ayat 1, coba saya baca ya, dari Daud. Jadi jelas Mazmur ini Mazmurnya Daud, dari Daud dikatakan jangan marah karena ada orang berbuat jahat. Gak usah emosional, gak usah balas jahat sama jahat. Ketika kita mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, ada orang fitnah kita, ada orang menjahati kita, ya, mendatangkan kesulitan, jegal hidup kita, coba jatuhkan hidup kita, mendatangkan masalah yang sukar, yang berat yang harus kita hadapi. Tuhan katakan dalam firman Allah lewat Mazmur Daud, kita gak usah marah karena ada orang berbuat jahat kepada kita. Jangan iri hati kepada orang berbuat curang. Ada orang yang coba mencurangi kita. Kalau Anda bisnismen, Anda dagang, ada orang coba curangi saudara, bisa membuat Anda bangkrut. Intinya dari Mazmur 37 di ayat yang pertama ya, latar belakang daripada Mazmur ayat yang keempat tadi dalam Mazmur 37, kita tahu bahwa ternyata Daud yang berkata bergembiralah karena Tuhan, Daud sedang menghadapi problem, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan. Ada berapa banyak di antara saudara yang sedang doa pagi bersama dengan saya pagi ini secara live dari GSPDI Philadelphia Jombang. Berkali-kali saya bilang sama saudara, saya sebagai gembala, seorang hamba Tuhan Pendeta Yohanes yang menggembalakan gereja di GSPDI Jombang, kami siap menjadi rumah Allah buat saudara. Meskipun ini channel YouTube saudara yang ini hanya Facebook, tapi komunitas Facebook maupun YouTube, saya memberkatinya, menyebutnya ini sebagai rumah Allah buat setiap kita. Setiap pagi kita datang di rumah Allah. Setiap pagi kita bawa korban syukur sembah kita kepada Tuhan. Ini adalah rumah Allah buat kita. Kita datang menghadap Tuhan lewat rumah Allah ini. Kembali saya nyatakan, deklarasikan pada saudara. Ini rumah Allah buat kita. Datang kepada Tuhan. Ada berapa banyak saudara ketika datang di rumah Allah pagi ini. Engkau menghadapi situasi hidupmu. Menghadapi seperti Daud. Engkau punya persoalan, engkau punya kesulitan dalam hidupmu. Mungkin kau sedang sakit, engkau menghadapi masalah dalam ekonomi keuangan. Harusnya orang kalau hadapi masalah, situasi yang berat, susah hidupnya. Stres, menderita, depresi, tertekan. Gak ada sukacitanya, gak ada senangnya di hati. Gimana bisa senang pendeta? Saya punya banyak masalah. Gimana saya bisa sukacita, damai, gembira di hati saya pendeta? Saya lagi sakit. Atau siapa yang sakit? Anggota keluargamu. Atau kau sedang menderita dengan banyak masalah. Bagaimana bisa bergembira? Justru firman Tuhan pagi ini mengajar sesuatu yang berbeda kepada kita. Justru kalau kita sedang tertekan hadapi masalah, firman Allah mengajar kepada kita, bergembiralah karena Tuhan. Oh, berbeda loh saudara. Makanya dari awal saya ingin landasi kepada saudara.
Kalau memang benar saudara ingin menerima kemenangan dari Tuhan. Berapa banyak saudara pagi ini yang ada di rumah Allah ini. Meskipun saya gak lihat wajah saudara. Dengan roh saya bisa lihat saudara. Dengan roh saya bisa merasakan kehadiranmu pagi ini. Ada berapa banyak kau hadapi kesulitan, kesukaran dalam masalah hidupmu. Apakah engkau ingin mengalami kemenangan? Ada beberapa banyak engkau ingin mengalami jalan keluar. Di balik masalahmu diganti dengan berkat, ada kemenangan, ada pemulihan, ada kelepasan. Nah, pagi hari ini firman Allah mengajar, memberikan kunci ini. Anda akan mengalami berkat kemenangan di balik persoalan. Bagaimana caranya? Anda jangan tertekan dengan masalahmu dong. Anda jangan stres dan susah pagi ini dengan situasi yang sedang saudara hadapi. Justru kalau Anda ingin menang, dapat pemulihan, dapat keajaiban, Allah bertindak menolong hidup saudara. Justru Tuhan katakan gini, tetap bergembira karena Tuhan. Tidak terpengaruh dengan kondisimu. Di dalam terjemahan King James Version bahasa Inggris, kata bergembiralah karena Tuhan itu disalin dengan kata delight yourself in the Lord. Senangkanlah dirimu di dalam Tuhan, in the Lord. Jadi hari ini apapun situasi yang sedang terjadi dan sedang saudara hadapi, gak nyaman pendeta, saya ngerti. Gak enak pendeta yang saya hadapi, susah pendeta hati saya tahu engkau sedang susah. Tetapi tidak peduli, firman Allah pagi ini berkata kepada kita, delight yourself in the Lord. Tetap senangkanlah dirimu di dalam Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia, tetap bergembiralah karena Tuhan. Bergembira bukan karena kita punya uang yang banyak. Bergembira bukan karena kita punya harta yang banyak. Kita bergembira bukan karena pangkat atau jabatan lagi naik. Kita bergembira bukan karena kita kenal dokter yang hebat. Kita bergembira bukan karena ini. Punya kenalan pejabat-pejabat yang berkuasa. Kenal presiden dan seterusnya. Bergembira bukan karena itu. Kita bergembira karena Tuhan, bergembira di dalam Tuhan. Meskipun dalam masalah, kalau Anda punya iman kepercayaan, aku punya Tuhan yang besar yang sanggup menolong hidupku. Aku punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan aku. Aku punya Tuhan yang hidup, yang sanggup menyelamatkan keluargaku. Ketika Anda punya iman, keyakinan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Saya rasa kita semua sama dengan Daud. Ya, bukan kesusahan yang menguasai kita, bukan ketakutan yang menguasai kita, tapi sukacita dari Tuhan tetap menguasai hidup kita, tetap bergembira di dalam Tuhan. Coba saya mau terangkan dulu kata delight yourself. Ya, kata delight saya coba searching di kamus, saya menemukan artinya begini kira-kira. Delight itu begini, mengambil sukacita yang dari Tuhan, lalu kita taruh bagi diri kita sendiri. Sebab ada kata yourself. Coba Anda lihat kata delight yourself. Ya, yourself itu menunjukkan hubungan pribadi satu lawan satu dengan Tuhan. Person to person, pribadi dengan pribadi. Ingat, ketika kita berurusan dengan Tuhan, itu urusannya pribadi lepas pribadi. Saya istilahnya begini ya, sama dengan keselamatan. Tidak ada istilah seperti bahasa Jawa, apa itu ya, pepatahkah. Tapi ada banyak di luar sana bahasa Jawa berkata begini, sorgo nunut neroko katut. Saudara begini, urusan keselamatan, saya tidak bisa menanggung keselamatan saya untuk istri saya. Saya nggak bisa menanggung keselamatan buat anak-anak saya. Saya tidak bisa menanggung keselamatan untuk keluarga saya. Keselamatan bersifat pribadi. Kalau saudara mau selamat, saudara harus percaya pada Yesus. Nggak ada jalan lain. Kita nggak bisa ikut diselamatkan kalau kita nggak percaya. Nggak bisa menanggung. Seperti keselamatan bersifat pribadi, satu lawan satu dengan Tuhan. Seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan. Gembiranya yang ada di dalam Tuhan, sukacita yang Tuhan punya, kesukaan yang Tuhan punya, ambil, taruh dalam diri kita. Untuk diri kita. Kita nggak bisa untuk orang lain, untuk diri kita.
Ya, jadi nggak bisa ditanggungkan buat orang lain. Mari kita belajar sesuatu lewat ayat ini. Ini bersifat pribadi, lepas pribadi. Jadi pagi ini kalau saudara dalam situasi apapun yang kau hadapi, mau ditolong sama Tuhan, saudara mesti secara pribadi datang kepada Tuhan. Saya tahu memang doa kita bisa menolong orang. Saya mengerti doa kita bisa menyembuhkan orang. Tapi mari kita belajar, ini bicara tentang intimacy, hubungan pribadi. Seperti keselamatan, seperti itulah sukacita di hati yang Tuhan beri pada kita. Suasana gembira yang dari Tuhan, ya sebelah kita nggak bisa rasa. Ya, apa yang Tuhan taruh di hati saya, Pak David nggak bisa rasa. Kecuali Pak David sama-sama datang bersama saya, pribadinya datang sama Tuhan. Kita boleh bersama datang kepada Tuhan, tapi pada waktu kita menghampiri Tuhan, itu pribadi kita yang datang sama Dia. Nggak bisa bersama. Ini rumah Allah. Ya, saya beri nama channel YouTube GSPDI, ini adalah rumah Allah buat kita. Kita mesti person to person, pribadi lepas pribadi kita mesti menghadap kepada Tuhan. Dan ketika kita menyembah Tuhan, itu sukacitanya itu ambil taruh di hati kita. Maka kita bisa mengalami bergembiralah karena Tuhan. Bukan karena uang yang banyak yang buat kita gembira. Bukan karena jabatan naik membuat kita sukacita. Tapi sukacita dari Tuhan kita taruh di hati kita. Bersifat pribadi. Nah, saudara, kalau kita bersukacita atau menyukakan diri kita yang dari Tuhan tadi dengan kesukaan dari Tuhan, kita menerima 3 berkat pagi ini. Berkat yang pertama, kalau kita menyukakan diri kita dalam kesulitan, dalam masalah kita hadapi, kita datang kepada Tuhan dan kita ambil sukacitanya Tuhan, kita taruh di hati kita. Saudara akan mengalami 3 berkat. Berkat yang pertama adalah Tuhan akan menyukai saudara. Kalau saudara bergembira, bersukacita dengan kesukaan dari Tuhan, saudara bersuka karena Tuhan, saudara dan saya menyukai Tuhan. Bisa enggak? Ketika dalam penderitaan, bisa enggak dalam kesulitan yang kita hadapi, kita berkata, aku tetap menyukai Engkau. Tetap kesukaan kita Tuhan, tindakan kita, perkataan kita, pokoknya Tuhan. Menyukai Tuhan, orang yang menyukai Tuhan, yang menyukakan hatinya dengan Tuhan. Yang pertama berkatnya, Tuhan akan menyukai kita. Tuhan akan menyukai saudara. Prosesnya seperti ini. Jadi kalau kita menyukai Tuhan, ya Tuhan menyukai kita. Prosesnya kayak, coba lihat Amsal 8 ayat 17. Saya baca ya. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jadi yang pertama ada mesti ngerti, sama-sama kita tahu lah. Yang pertama adalah Tuhan mengasihi kita. Lalu Tuhan tunggu respon kita. Tuhan lihat kita, apakah kita meresponi mengasihi Dia atau tidak. Jadi yang pertama saya ulang, prosesnya begini. Tuhan mengasihi kita, lalu Tuhan liatin kita. Kitanya respon gak dengan kasih Tuhan? Kitanya mengasihi gak sama Tuhan? Kalau kita gak mengasihi Tuhan, kita gak ngalami ini. Yang pertama, Tuhan mengasihi kita, dan ketika kita mengasihi Tuhan, maka ayat ini berlaku. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Double ini kasihnya. Kasih pertama diberikan pada kita. Lalu Tuhan liatin respon kita. Kita mengasihi Dia atau tidak. Ketika kita balas, ketika kita respon menyukai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Ayat ini berkata kepada kita, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Boleh kan saya berkata pada saudara, aku menyukai orang yang menyukai aku. Ini rahasia hidup Daud. Makanya tidak heran dalam Kisah Rasul ya pasal 13 di ayat yang ke-22. Tuhan ketika bertemu dengan Daud, dia selalu berkata begini, aku telah bertemu dengan seorang yang berkenan di hatiku. A man after my own heart. Tuhan berkata, Tuhan gak peduli. Seperti begini, seperti Tuhan berkata begini, terserah kamu mau ngomong apa tentang Daud. Lu jelekin Daud, lu ngomong apapun negatif ke Daud. Tapi aku tetap menyukai Daud. Aku suka kepada dia. Meskipun Daud gak sempurna, Daud punya kelemahan, Daud punya kekurangan dalam hidupnya. Dia pernah bunuh suami orang, dia pernah berzina, bejat dengan Batseba. Mungkin moral Anda lebih baik daripada Daud.
Ya, tapi memang dosanya Daud ada konsekuensi, ada hukuman. Daud menanggungnya. Tapi ingat, Daud tidak jatuh dalam dosa, dalam lubang yang sama. Dia nggak pernah berzinah lagi. Dia minta ampun, bertobat tentang perzinahan dengan Batseba. Itu kelemahannya dia. Orang boleh ungkit. Dia pernah berzina Tuhan. Tapi Tuhan berkata, dia udah minta ampun. Lu ngomong apa, gua nggak peduli, kata Tuhan. Yang penting begini, aku suka sama dia, aku berkenan kepada dia. Apa sih yang membuat Tuhan menyukai, mengasihi Daud? Aku cinta kepada Daud, apa sebabnya? Sebab Daud ini orang yang mencintai Tuhan. Daud itu orang yang menyukai Tuhan. Sampai hampir selama 33 tahun dalam pemerintahannya. Saudara yang Daud itu pernah membangun yang namanya Pondok Daud berpuluh-puluh tahun. Dia adakan penyembahan 24 jam setiap hari. Itu panjang 33 tahun waktu lamanya. Dengan ratusan ribu orang menyembah Tuhan tiap hari. Siapa yang suruh Daud menyembah Tuhan tiap hari 24 jam? Idenya dari siapa? Idenya dari hatinya yang mengasihi Tuhan. Karena dia ingin selalu dekat dengan Tuhan. Selalu pribadinya ada di hadapan Tuhan. Maka ada penyembahan 24 jam. Saya nggak bilang kita mesti datang ke gereja terus menyembah terus. Bukan itu loh. Hati kita ini loh bisa menyukai Tuhan. Mengasihi Tuhan. Percaya begini. Kalau kita mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Itu berkat yang pertama. Makanya tidak heran seorang Daud gembala kambing domba. Dia dipromosikan oleh Tuhan. Rahasia keberhasilan hidup Daud sukses berhasil. Orang ini menyukai Tuhan. Sebab orang yang menyukai Tuhan, aku menyukai dia. Orang yang mengasihi aku mengasihi dia. Dan orang yang dikasihi Tuhan disukai sama Tuhan. Masa Tuhan biarkan dalam persoalan? Terbukti ketika hadapi Goliat dia bisa kalahkan. Itu masalah besar. Bahkan ketika dia menghadapi yang namanya orang-orang yang Siklak itu yang dirampas sama orang Amalek, dia bisa kalahkan. Bahkan menghadapi Saul yang berkali-kali mau bunuh dia, selalu lolos penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan Daud. Kenapa? Daud orang yang mengasihi Tuhan dan dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu berkat pertama. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menyukai kita. Kalau Tuhan menyukai kita, apapun kita hadapi, Tuhan pasti beri kemenangan. Dengarkan saya. Hari ini saya nggak tahu persoalanmu. Saya nggak tahu pergumulan hidup yang sedang engkau hadapi. Tapi nomor satu, kalau saudara disukai oleh Tuhan, Tuhan mengasihi saudara. Engkau yang sakit pasti disembuhkan. Engkau yang tertutup jalan hidupmu dibuka sama Tuhan. Temukan yang pertama, aku mengasihi Tuhan. Tuhan pasti mengasihi kita. Berkat yang kedua yang kita terima, Tuhan akan memberkati kita. Tunggu dulu saudara ya. Seringkali kalau kita bicara berkat, selalu pikiran kita mobil baru Pak. Selalu kalau kita bicara berkat, rumah baru saya punya Pak, motor baru Pak, uang banyak dan segala macam. Selalu telinga kita, pikiran kita mendengar kata berkat, selalu asosiasinya apa? Materi yang kelihatan berkat ini dan itu segala macam. Tapi perhatikan, saya ingin baca dulu di ayat 4 dalam Mazmur 37. Kita dapat berkat yang kedua, Tuhan memberkati kita, maksudnya adalah ini. Dan bergembiralah karena Tuhan. Jadi pesan saya ulang sekali lagi, kalau Anda punya pergumulan masalah, jangan ketakutan yang memimpin saudara. Ya, saya ulang saudara ya. Meskipun masalahmu berat hari ini, bukan ketakutan yang memimpin hidupmu. Bukan kesusahan yang pimpin hidupmu. Bukan stres, depresi yang pimpin hidupmu. Biarlah gembira ada di hati kita. Meskipun susah banyak masalah. Senangkan dirimu dengan kesukaan daripada Tuhan. Karena kita punya Tuhan. Bergembiralah karena apa? Karena Tuhan. Lagi punya masalah tetap gembira karena Tuhan. Punya Tuhan. Maka kalau kita bisa bergembira menyukai Tuhan. Ini yang terjadi. Maka Ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Ini yang saya sebut, Dia akan memberkati saudara, itu berkat yang kedua. Berkat apa sih yang kita inginkan di hati kita diberikan sama Tuhan? Maka Ia akan memberikan kepadamu yang dikatakan apa? Diinginkan hatimu. Ini saya sebut berkat yang diinginkan hati kita. Malah dikasih sama Tuhan. Saya tidak tahu apa keinginan hati saudara. Yang sakit pasti ingin sembuh. Ya,
Itu lebih daripada uang kesembuhan. Lebih daripada rumah yang baru. Apalagi sakitnya parah. Saya tidak tahu apa yang sedang kau inginkan hari ini. Engkau mungkin butuh pemulihan. Ingin saya dipulihkan keluarga saya, Pak. Pokoknya begini. Apapun yang ada diinginkan di hatimu. Itu Tuhan beri. Berkat itu datang sama saudara. Yang saudara inginkan dikasih sama Tuhan. Ini seperti cerita dalam perjanjian lama tentang Salomo. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, setelah Salomo menjadi raja menggantikan Daud ayahnya, Salomo pergi ke Gibeon. Ngapain ke Gibeon? Dia mempersembahkan 1000 korban, lembu, sapi, kambing, domba. 1000 korban menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Dia persembahkan kepada Tuhan 1000 korban. Itu kalau dihitung bukan miliar lagi, itu berapa coba? 1000 korban. Lembu saja berapa harganya? 1000 lembu dipersembahkan sama Salomo. Setelah dia mempersembahkan 1000 korban, dia tidur. Di ayat yang kelima, ketika Salomo tidur di Gibeon, saya baca saja ya ayat yang kelima. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang kelima dikatakan begini. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Apa mimpinya? Mimpinya Tuhan berfirman. Berfirmanlah Allah. Mari sama-sama kita baca kata mintalah dengan keras. Mari yang di rumah-rumah perkatakan ini firman Allah. 2, 3. Mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Ini Tuhan ngomong sama Salomo. Dan saya berdoa bisa saja pagi ini pun Tuhan berkata kepada saudara secara profetik. Bisa saja kita imani Tuhan pun berkata kepada kita lewat kehadiran firman. Sebab pagi ini Tuhan datang kepada kita lewat perkataan firman-Nya. Firman diberitakan berarti pribadinya diberitakan. Bagaikan pribadi Tuhan yang berkata kepada kita. Ketika firman datang itu seperti Tuhan mengulurkan tangannya perkataannya pada kita. Tuhan berkata begini, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Apa yang kamu inginkan, aku beri Salomo. Salomo memang tidak minta kekayaan. Salomo tidak minta supaya musuh-musuh dari ayahnya dibunuh, dikalahkan. Dia minta hikmat. Tapi karena dia gak minta kekayaan, Tuhan berkata begini, Salomo meskipun kamu tidak minta kekayaan, aku kasih kamu kekayaan. Tidak ada orang sebelum engkau, bahkan setelah engkau yang kekayaan hartanya seperti engkau. Bahkan dia dikasih kemasyuran, nama Salomo sangat terkenal sampai hari ini. Sudah gak ada orangnya, Salomo mah udah mati. Tokoh ini 3000 tahun yang lalu pernah hidup, sudah gak ada. Tapi heran ya, udah mati selama 3000 tahun, nama Salomo tetap disebut-sebut. Apa yang pernah dibuat Salomo yang dilakukannya tetap diceritakan oleh banyak orang. Orangnya udah mati, tapi cintanya pada Tuhan tetap hidup diberitakan. Tuhan berkata pada Salomo, Salomo apa yang kamu inginkan aku berikan padamu. Aku ingin hikmat Tuhan, dikasih sama Tuhan, diberi sama Tuhan. Saudara mau pagi ini dalam kesulitan masalahmu engkau minta sama Tuhan. Bahkan Tuhan yang berkata, aku ingin ini Tuhan. Yang kita inginkan diberikan oleh Tuhan. Salomo minta hikmat, dikasih hikmat. Ada yang minta kesembuhan, Tuhan kasih kesembuhan. Ada yang minta pemulihan, aku kasih pemulihan dalam rumah tanggamu. Aku minta berkat Tuhan, modalku kurang Tuhan. Saudara dikasih berkat sama Tuhan. Yang diinginkan hatimu diberikan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Gembirakanlah hatimu. Ambil sukacita Tuhan taruh di hidupmu. Jangan kesusahan, jangan ketakutan, jangan susah itu yang memimpin saudara. Meskipun dalam masalah sikonya gak enak. Tetap senangkan diri kita dalam Tuhan. Tetap bisa berkata haleluya puji Tuhan. Engkau baik, engkau luar biasa. Beda orang bersukacita dengan orang yang susah. Bisa bersukacita pagi ini. Tuhan berikan yang diinginkan hatimu sekarang. Anda mungkin berkata, ya pendeta itu kan Salomo seorang raja makanya ditawari sama Tuhan. Di perjanjian baru ada seorang pengemis di pinggir jalan. Seorang yang sangat hina. Anda lebih terhormat, hidupmu lebih baik daripada Bartimeus yang buta. Sudah buta, kerjaannya cuma ngemis. Hidup dari belas kasihan orang. Secara kebanggaan tidak ada prestasi, tidak punya. Ada lebih baik daripada Bartimeus. Hari itu dia datang kepada Tuhan.
Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Ingat Amsal tadi katakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Orang ini udah dicacat, suruh pergi terus datang. Ingat, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Langkah Yesus terhenti loh, pencipta langit dan bumi. Dan dia berkata kepada muridnya, panggil orang itu, panggil dia. Datang Bartimius dengan berlari. Yesus langsung tanya, Bartimius, apa yang kau inginkan? Aku perbuat bagimu. Aku ingin melihat Tuhan. Aku ingin melihat Yesus. Melihatlah engkau dan jadilah kepadamu seperti imanmu, kata Tuhan. Apa iman saudara hari ini? Apa yang saudara inginkan akan diberikan. Asal bukan ketakutan, bukan kesusahan yang memimpin menguasai saudara. Tetap kegirangan, sukacita. Senangkanlah dirimu di dalam Tuhan. Saudara bisa nangkap enggak kira-kira perkataan saya ini? Perkataan firman Allah ini. Senangkanlah dirimu. Sebetulnya gak senang saya pendeta. Saya ini lagi susah. Saya punya persoalan, saya punya penderitaan. Tapi Alkitab katakan, ya delight yourself in the Lord. Senangkanlah dirimu di dalam Tuhan. Meskipun dalam situasi yang gak nyaman, senangkanlah dirimu. Maka dia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Salomo menerima. Bartimius yang buta menerima. Melihatlah engkau. Yang diinginkan terjadi, dia melihat. Tidak mustahil pagi ini juga Tuhan datang kepadamu menawarkan itu. Apa yang kamu inginkan? Aku pengen sembuh Tuhan. Engkau sembuh hari ini. Dan seterusnya. Ada berkat yang ketiga yang kita terima ketika kita senangkan diri kita di dalam Tuhan. Sambungannya di ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Kita lihat berkat yang ketiga, Tuhan bertindak buat kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena bisa menyenangkan diri, ya bisa pasrah sama Tuhan. Dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ini lanjutan dari ayat 4 tadi yang kita baca. Ada berkat ketiga di mana Tuhan bertindak dalam hidup kita. Ketika kita itu menyerahkan hidup kita. Saya ulang ya, tetap di screen gambar ditampilkan. Berkat ini kita terima, Tuhan bertindak, Tuhan menolong kita, Tuhan menyelesaikan segala urusan masalah kita. Ketika ayat ini berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Itu di tengah ada terjemahan bahasa Inggris King James Version. Dikatakan begini, commit your way to the Lord. Commit your way. Serahkanlah, ada kata way. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan. Hidup ini kan sebuah perjalanan ya. Commit your way to the Lord. Serahkan perjalananmu, jalan hidupmu kepada Tuhan. Hidup ini sebuah perjalanan. Saya nggak tahu perjalanan hidupmu hari ini seperti apa. Seperti apa sih kondisi yang kau sedang jalani. Nggak enak pendeta, saya lagi punya masalah. Tapi Tuhan berkata, sudahlah apa yang sedang saudara alami, yang sedang saudara jalani sekarang ini, hari ini, Tuhan katakan serahkan sama Tuhan. Serahkan, commit your way, serahkan sama dia. Jalani hidup kita kepada Tuhan. Kenapa jalan hidup kita hari ini serahkan sama Tuhan? Setiap hari serahkan. Ingat ya, Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Ingat itu ya, rencana kita bukan rencana Tuhan. Bedanya tinggi seperti tingginya langit dari bumi. Jalan kita itu kayak bumi terbatas. Jalan Tuhan kayak langit tak terbatas. Makanya pagi ini saya dorong apapun yang sedang saudara jalani dalam hidupmu, serahkan jalan hidupmu kepada Tuhan. Saya pernah bilang sama saudara, ketika jalan hidup kita yang mungkin tidak nyaman, tidak enak Pak perjalanan hidup saya. Ketika jalan hidup yang gak nyaman, yang gak sedang dalam pergumulan, kau serahkan kepada Tuhan. Saya yakin loh, ketika jalan hidup kita dikembalikan kepada kita, itu sudah di-upgrade sama Tuhan. Jalan hidup saya lagi susah Pak, jalan hidup saya lagi banyak utang Pak, jalan hidup saya lagi sakit tubuh saya. Serahkan sama Tuhan jalan hidupmu. Ketika Tuhan kembalikan jalan hidupmu kepada kita, itu udah di-upgrade. Ketika kita jalani jalannya Tuhan, itu pasti ajaib. Sebab jalan Tuhan itu sempurna. Jalan kita sepanjang hari 24 jam. Itu kalau kita jalani dengan jalannya Tuhan, itu ajaib loh. Ada tahu cerita tentang bangsa Israel ketika terjepit di laut Teberau. Alkitab katakan apa? Mereka teriak-teriak ketakutan.
Hari itu jalan hidup mereka memang sangat sial sepertinya. Terpojok, terjepit jalannya. Nggak bisa kemana-mana. Nggak ada jalan keluar, nggak ada yang bisa tolong. Di belakang Fir'aun dengan tentaranya. Kanan kiri pada gurun dan gunung. Depan laut berau. Jalannya kemana? Mereka berteriak, Musa berteriak pada Tuhan. Tuhan berkata, Musa angkat tongkatmu. Tuhan bertindak ya. Tiba-tiba datang angin timur yang keras. Laut berau terbelah jadi dua. Mereka yang tadinya nggak ada jalan. Tapi karena Tuhan bertindak, Tuhan kasih jalan keluar. Di saat-saat terjepit gak ada jalan, Tuhan bertindak loh. Oh, saya percaya pagi ini dalam nama Yesus, Tuhan bertindak dalam hidup saudara. Tuhan bertindak atas penyakitmu, Tuhan bertindak atas ekonomimu, Tuhan bertindak atas rumah tanggamu dipulihkan oleh Tuhan. Saat genting terpojok, Tuhan bertindak buat setiap kita. Asal kita serahkan jalan hidup kita kepada Tuhan. Jalan hidup yang susah, jalan hidup yang bebannya berat. Aduh, rasanya ganjel di hati ini. Serahkan pada Tuhan. Kalau Anda gak serahkan pada Tuhan, saya jamin Anda akan susah. Engkau sedih, ketakutan yang pimpin hidupmu, ketakutan yang kuasai hidupmu. Bukan kesenangan, senangkan dirimu dalam Tuhan. Orang yang bisa menyerahkan hidupnya pada Tuhan, tetap bisa sukacita. Aku punya Tuhan yang hidup. Ketika engkau serahkan hidupmu pada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang hebat. Maka percaya gini, di saat kita tidak mampu, rasanya berat buat kita, Tuhan bertindak buat kita. Saya berdoa pagi ini, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan datang bertindak dalam hidup saudara. Tapi kuncinya tidak mudah loh. Dalam situasi masalah yang berat, kita dikatakan dalam kitab, senangkan dirimu di dalam Tuhan. Gembirakanlah dirimu di dalam Tuhan. Bukan gembira dunia, gembiranya Tuhan. Dan untuk dapat gembiranya Tuhan, kita sendiri yang mesti datang pada Tuhan. Ayo pagi ini apapun beban beratmu, tidak usah lihat kanan kiri, tidak usah tolah-toleh, tidak usah lagi lihat juga masalahmu dulu. Sekarang lihat Tuhan datang pribadi, lepas pribadi. Berkata seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, sanggup bertindak menolong setiap kita.